Yo ma bro, kembali lagi ke channel gue, Resisten. Kali ini gue bakal bahas sesuatu yang sangat penting bagi kalian millennials, ataupun sesuatu yang berguna bagi kalian untuk menganalisa satu market ataupun satu perusahaan, dan kalian bakal melihat perbandingan perusahaan A dan B, mana yang lebih profit, dan ini juga berlaku ke bursa yang lain. Jadi silakan dinikmati. Jika kalian merasa bagus, silakan like dan subscribe, dan itu bakal membuat semangat saya untuk mengupload edukasi yang lain. Jadi silakan dinikmati, lanjut. Yo ma bro, kembali lagi dengan saya Calvin di channel Resisten. Jadi kali ini gue bakalan edukasi kalian dengan konsep yang simple banget, tapi kalian bakalan nyadar sendiri ya. Buat rekan-rekan traders, apalagi pemula, kalian wajib memahami terlebih dahulu sebelum terjun di dunia tipu-tipu. Sorry, maksudnya dunia investasi. Nah, bisa dilihat gue udah sediain cara analisa yang gampang banget. Siapapun pasti bisa. Gue bakal membandingin ke beberapa perusahaan, jadi sisanya pilihan kalian guys, para resisten melawan enggak cuan. Jadi nih, gue kalau misalnya kalian mau nganalisa, mau terjun ke dunia saham, kalian wajib, paling penting itu kalian wajib mengetahui per tahunnya bisa return berapa. Ataupun misalnya kalian beli aja di Januari. Di tahun depan, Januarinya harganya udah berapa dan kalian mendapatkan berapa persen dari perusahaannya. Gue udah buka dan udah sediain beberapa perusahaan. Contoh nih, gue bahasnya di Indonesia dulu. Kalian bisa ketik langsung IDX, kode saham, bisa BBCA, bisa BBRI, apapun itu, kalian buka dengan saham yang ingin kalian analisa. Contoh, gue mulai di BCA. Gue bandingin 1 tahun, bisa di sini, di tanggal 3 Maret, kalau gue tarik performanya di 2020 sampai ke tahun sekarang 2021 dengan harga yang sekarang, berarti kita belinya di 2020 Maret dan jual di Maret sekarang harganya 33.700-an. Jadi kita udah mendapatkan, kalau misalnya belinya di sini sampai di hari ini kita jual, kita udah mendapatkan 4%-an. Jadi ini adalah investasi jangka panjang. Kalau misalnya kita beli harganya lagi bagus, seperti ini contohnya, setiap krisis itu pasti ada namanya keraguan dalam investasi. Jadi bisa dilihat ketika krisis, saham BCA drop 30%. Ini jarang banget terjadi dan ini adalah chance. Kalian ingat bagus-bagus, satu perusahaan yang bagus ketika ada krisis, sahamnya anjlok, kalian boleh beli lebih banyak di harga bawah. Kalau misalnya kalian beli nih di Maret, ini adalah waktu-waktu di mana setiap dunia tuh udah mau nge-lockdown. Jadi ini drop 30%, kalian belinya di bawah, dan kalian jual di harga yang sekarang, kalian udah untung 52%-an cuy. Gila, ini fantastik banget. Dan ini adalah salah satu analisa yang paling simple. Contoh ya, kalian bisa buka di investing.com juga. Di sini bakalan jelas. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa masukin caranya gampang banget. Kalian buka di investing, misalnya contoh BBCA, masukkan kodenya. Kalian bisa lihat di analisis data. BBCA, ini dia. Historical data, sorry. Di sini historical data. Nah, di sini kalian bisa masukin dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Jadi kalian bisa tahu, kalian bisa ngelihat profitnya berapa gitu. Saya contoh nih, saya masukin dari bulan 1. Sorry. Nah, ini dari bulan 1 2020 sampai 2021 bulan 3 ya sekarang ya. Bulan 3 tanggal 26. Nah, jadi kalau misalnya kalian belinya sebelum pandemi, itu harganya kan lagi tinggi banget. Dan jual di harga sekarang, itu cuannya nggak gitu banyak. Mungkin beberapa persen doang. Nah, nih, mungkin 2%, 2% doang. Kalian bisa lihat ada di sini, di 3 Maret, ini masih stabil-stabil harganya. Kalau misalnya kalian jual di harga sekarang, itu kalian dapatnya dikit banget. Nah, kenapa? Kita udah tahu cara investasi ataupun cara melihat profit kita ke depannya per tahun.
Bagaimana kita bandingin ke saham luar negeri. Contoh nih, gue buka saham Apple. Cara simpel banget, buka Google, ketik stock, AAPL, kode saham Apple. Nah, di sini kita lihat yang performa 1 tahun. Nah, bisa dilihat profitable-nya perusahaan luar itu lebih menjanjikan. Kita asumsikan kita belinya di Maret nih, belum lockdown, belum ibaratnya kayak isu-isu corona itu baru mau dimulai dan saham-saham tuh belum berjatuhan. Kalau misalnya kita belinya di sini dan kita dijual harga sekarang, kita udah mendapatkan 67%. Ini luar biasa. Apalagi kalau kita belinya waktu di bawah, ketika udah lockdown, ini harganya drop, bisa dilihat ketika corona itu rata-rata perusahaan ngedrop 20%, 30% sampai 35%. Ini bagus banget. Kalau misalnya kita belinya di bawah dan kita jualnya di harga sekarang hari ini dengan rank 1 tahun, kita sudah mendapatkan keuntungan 100%-an. Fantastik, bro. Ini adalah salah satu contoh kenapa saya lebih tertarik ke saham luar negeri. Ya seperti ini. Apalagi kita buka yang Tesla. Contoh ya, coba kita tes ya, kita lihat yang Tesla ya. Karena Tesla kan lagi ngehot-ngehotnya kan di Indonesia kan, apalagi di dunia sekarang juga dia lagi ngehot-ngehotnya. Kita lihat, kita tarik dari sini, dari harga sebelum corona di sini sampai di harga sekarang. Dia sudah mendapatkan keuntungan 410%-an. Kalau misal kita belinya waktu dia ngedrop, nih, ngedrop, kita belinya di bawah, dan kita tarik, gila, gila banget kan? 927%-an. Jadi memang keuntungan profit di bursa luar negeri itu lebih menjanjikan. Walaupun sama doang, di Indonesia juga ada perusahaan yang profitnya gila-gila banget seperti di BRIS dan lain-lain gitu. Jadi kalian benar-benar harus pandai analisa dari hal yang sesimpel ini. Karena kalau misalnya saya bawa kalian ke cara analisa yang lebih rumit seperti lihat market kapitalnya lah, open high-nya lah, dari laporan keuangan per kuartalnya lah, itu nggak semua orang mungkin cocok gitu. Jadi ini benar-benar cara analisa yang paling simple. Kalian beliknya di Januari, tahun depan, kalian jual. Kalian lihat keuntungan yang kalian dapat berapa persen. Sekian dari saya. Ini adalah pengetahuan ataupun edukasi yang sangat sederhana yang bisa kalian terapkan jika kalian ingin terjun ke dunia investasi. Jadi saya harapkan investasi itu adalah jangka panjang. Jangan sampai kalian menginvestasikan dengan jangka pendek. Boleh kalian investasi jangka pendek, copet-copet, itu nggak masalah. As long ketika kalian nyangkut, kalian jangan panik sell. Usahakan investasi itu lihatnya ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam cuan buat teman-teman para resisten.